Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Nurul Haq selaku MPDI selaku pengampu makul hadis tarbawi. Yang saya hormati Komting kelas PPAA serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat menikmati rasa nikmat tersebut, yakni nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan serta nikmat yang lainnya. Tidak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahin dengan NIM 22200009, jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas A. Dibuatnya video ini yakni untuk memenuhi tugas UTS hadis tarbawi. Nah, di sini tugasnya yakni membuat tentang mencari hadis tentang dasar pendidikan Islam dan pendidik. Saya sudah menemukan 2 hadis. Yang pertama yaitu kunu rabbaniyina hulama'a fuqaha'a ulama'a wa yuqallul ar-rabbaniyul ladzi yurabbiyun nasa bisyagharil ilmi qabla kibarah. Nah, untuk artinya sendiri yakni jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit demi sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Nah, isi kandungan hadis tersebut yakni seorang pendidik harus menjadi penyantun, maksudnya anjuran untuk menjadi pendidik yang penyantun, ahli fikih dan serta menjadi ulama. Nah, di sini mempunyai makna tersirat yakni seorang pendidik harus mampu mengajarkan kepada anak didiknya tentang sopan santun serta ahli fikih dan patuh kepada ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit demi sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Maksud dari makna tersebut yakni sebagai seorang pendidik harus memberikan atau mengajarkan ilmu kepada anak didiknya secara sedikit demi sedikit. Kalau orang Jawa mengatakan bahwasanya alon-alon asal kelakon. Jadi untuk memberikan ilmu kepada anak didiknya harus secara perlahan, sedikit demi sedikit, dengan istiqomah yang lama-lama akan menjadi banyak. Nah, terkait tentang ilmu yakni ada satu hadis lagi yaitu min aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhiratu arada akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang artinya barang siapa yang hendak menginginkan dunia maka hendaklah ia menguasai ilmu,
Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, maksud hadis tersebut yakni semua apa yang ada di dunia ini hendaklah ia menguasai ilmu, karena ilmu itu pintu bagi segala urusan-urusan atau masalah-masalah. Dengan menguasai ilmu kita dapat menguasai segalanya. Yang sudah dijelaskan, jika kita menginginkan dunia maka hendaklah ia menguasai ilmu. Nah, di sini sudah menjelaskan bahwa betapa hebatnya ilmu, betapa dahsyatnya ilmu, sehingga dia itu bisa menjadi jalan atau menjadi perantara untuk menguasai dunia dan menguasai segalanya, seperti akhirat, seperti keduanya. Nah, antara sambungan hadis pertama dan hadis kedua, yakni seorang pendidik harus berilmu. Karena apa? Yang kita ajarkan adalah ilmu. Jadi kalau pendidik itu tidak mempunyai ilmu, lantas apa yang kita ajarkan kepada anak didiknya? Mungkin dari kaitan tersebut memunculkan sebuah kesimpulan bahwasanya jadilah pendidik yang penyantun. Ahli fikih dan ulama menjelaskan bahwasanya pendidik itu dianjurkan menjadi penyantun dan menjadi ahli fikih serta menjadi ulama untuk mendidik anak-anaknya, dan bisa mengajarkan anak didiknya terhadap apa yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Nah, terusan pendidik juga untuk mengajarkan anak didiknya itu harus secara perlahan, sedikit demi sedikit, alon-alon asal kelakon, yang menjadikan ilmu itu lama-lama menjadi banyak. Serta ilmu itu sangatlah penting, karena sebuah hadis yang kedua itu menjelaskan bahwasanya jika kita menginginkan dunia maka hendaklah menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa ingin menginginkan keduanya, berarti kita harus hendaklah ia menguasai ilmu. Jadi betapa dahsyatnya ilmu itu sebagai menjadi acuan dan sebagai acuan bagi para pendidik untuk penerapan kehidupan. Penerapannya ke dalam kehidupan, pendidik harus mampu menjadikan anak didiknya menjadi sopan santun. Contoh mudahnya, kita di depan anak harus bisa mengajarkan dari segi perbuatan, dari segi perilaku serta tutur kata, itu bahwasanya seorang pendidik itu harus melakukan hal itu. Karena apa yang anak didik kita lihat maka akan yang dia tiru. Karena kata orang Jawa juga, guru adalah digugu dan ditiru. Sebagaimana mestinya seorang pendidik harus menyontohkan hal-hal yang baik seperti sopan santun. Terkait ilmu, untuk penerapannya yakni kita menguasai ilmu harus bisa mengamalkan. Semestinya kita harus memberikan ilmu itu, apa yang kita dapat ya kita melakukan. Misal kita mendapatkan ilmu tentang wudu dan kita mempraktikkan, itu sudah termasuk ilmunya bermanfaat. Dan apabila kita memberitahukan atau mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, nah itu ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup sekian penjelasan hadis di atas. Bila ada yang kata-kata terlalu muter-muter atau kembali ke pembahasan itu kekurangannya dari saya sendiri.
Mungkin cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.